Baik, langsung saja kita masuk ke aplikasi Word-nya dulu nih. Di sini yang saya mau uji itu mengenai pengaruh motivasi belajar dan lingkungan sosial siswa terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 8 SMP Negeri 5 Tinambung, di mana hipotesis penelitiannya itu yang pertama, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara motivasi belajar dengan hasil belajar matematika siswa. Yang kedua itu terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara lingkungan sosial siswa dengan hasil belajar matematika siswa. Dan hipotesis terakhir itu terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara motivasi belajar dan lingkungan sosial siswa dengan hasil belajar matematika siswa. Karena di sini ada 3 hipotesis statistik yang nanti diuji. Nah, sebelum melakukan uji hipotesisnya ada 3 uji prasyarat yang harus dilakukan dulu, yaitu yang pertama uji normalitas, yang kedua uji linearitas, dan yang terakhir itu uji multikolinearitas. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi SPSS-nya dulu. Nah, di sini kita beri nama X1, X2 dan Y. Nah, di sini kita beri label untuk X1-nya itu motivasi belajar, dan X2-nya kita beri label lingkungan sosial, dan untuk Y-nya itu hasil belajar siswa. Nah, di sini kita lihat saja tulisannya. Ini bagian matchnya kita pilih scale. Nah, di sini kita sudah bisa memasukkan data untuk motivasi belajar, lingkungan sosial, dan hasil belajar. Oke, kita langsung saja copy data untuk motivasi belajar siswa. Kemudian kita copy data untuk lingkungan sosial. Ini dulu lah. Di sini ada data hasil belajar siswa. Kemudian kita masukkan ke di sini kita uji, ada 3 tadi uji prasyarat. Yang pertama uji normalitas, uji linearitas, dan uji multikolinearitas. Kita uji normalitasnya dulu. Kita pilih analyze, kemudian non parametric test, kemudian legacy dialogs, baru kita klik one sample TS. Di sini ada motivasi belajar, lingkungan sosial, dan hasil belajar. Kita pindahkan semua ke test variable list. Lalu kita klik normal, kita centang bagian normalnya, lalu pilih OK. Nah, di sini muncul one sample formula syntactic test, di mana di sini kita akan bisa mengetahui normal atau tidaknya suatu data. Nanti saya akan menjelaskan di bagian akhir. Kita uji bagian linearitasnya dulu, uji prasyarat kedua, yaitu analyze, kemudian compare means, kemudian click means, lalu motivasi belajar dan lingkungan sosialnya kita pindahkan ke independent list. Hasil belajarnya kita pindahkan ke independent list. Kita klik option. Nah, di sini kita klik centang test of
tes for linearity untuk kita uji linearitasnya. Lalu klik continue, klik OK. Nah, di sini akan muncul tabel rekornya, tabelnya, dan nah ini yang nanti kita akan interpretasikan untuk uji linearitas motivasi belajar terhadap hasil belajar. Nah, ini untuk lingkungan sosial terhadap hasil belajar. Kita masuk ke uji multikolinaritas, uji prasyarat yang terakhir. Pilih analyze, kemudian pilih regression, kemudian pilih linear. Nah, ini motivasi belajar dan lingkungan sosialnya kita pindahkan ke independen. Hasil belajarnya kita pindahkan ke dependent. Lalu kita klik dulu statistik. Nah, di sini kita centang collinearity diagnostiknya untuk menguji multikolinaritasnya. Lalu klik OK. Nah, di sini sudah muncul. Nah, di sini yang kita mau representasikan itu coefficient-nya. Oke, kita langsung masuk saja di bagian hasil dari uji prasyaratnya. Ini saya sudah copy hasil dari ketiga uji prasyarat tersebut. Nah, di sini yang pertama uji normalitas. Uji normalitas adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji apakah data yang diamati memiliki distribusi normal atau tidak. Nah, dasar dari pengambilan keputusannya yaitu jika nilai sigma atau nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Yang kedua, jika nilai signifikansinya atau nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Nah, di sini kita bisa lihat di tabel ini bahwa nilai signifikasinya itu sebesar 0,105, itu lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data ini berdistribusi normal. Nah, ini yang kedua. Yang kedua itu lingkungan sosial. Bisa dilihat bahwa nilai signifikansi dari lingkungan sosial itu sebesar 0,194. Itu lebih besar dari 0,5. Maka bisa disimpulkan bahwa datanya ini berdistribusi normal. Yang terakhir itu hasil belajarnya. Kita bisa lihat bahwa nilai signifikansi dari hasil belajar siswa ini itu lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan juga bahwa datanya itu berdistribusi normal. Kita lanjut ke uji linearitasnya. Uji linearitas ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan secara linear antara variabel dependen terhadap setiap variabel independen yang hendak diuji. Nah, jika suatu model tidak memenuhi syarat linearitas, maka model regresi linear tidak bisa digunakan dasar pengambilan keputusan. Nah, dasar pengambilan keputusan dari uji linearitas yang pertama yaitu jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,5, maka hubungan antara variabel X dengan Y adalah linear. Dan jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,5, maka hubungan antara variabel X dengan Y itu adalah tidak linear. Nah, di sini tabel ini tabel ini untuk motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa. Nah, dari tabel ini kita lihat bahwa nilai signifikansinya ini sebesar 0,125. Dari dasar pengambilan keputusan tadi bahwa dalam uji linearitas itu didapat bahwa nilai signifikansinya itu 0,125 lebih besar dari 0,05. Maka pengaruh antara motivasi belajar dengan hasil belajar itu yaitu linear. Untuk lingkungan sosial dan terhadap hasil belajar yaitu bisa juga dilihat di sini nilai signifikansinya itu sebesar 0,482, itu lebih besar dari 0,5. Maka pengaruh antara lingkungan sosial dengan hasil belajar siswa itu linear.
kecil dari 10.000 atau nilai toleransinya itu lebih besar dari 0,100, maka dinyatakan tidak terjadi multikolinialitas. Nah, jika nilai PAV-nya itu lebih besar dari 10.000 atau nilai toleransinya itu lebih kecil dari 0,100, maka dinyatakan terjadi multikolinialitas. Nah, di sini bisa lihat bahwa nilai PAV-nya itu sebesar 2097, itu lebih besar, lebih kecil dari 10.000. Dan nilai toleransinya itu sebesar 0,4, itu lebih kecil dari 0,100. Nah, dari tabel yang kedua ini juga sama, bahwa lingkungan sosialnya juga itu lebih nilai PAV-nya itu lebih kecil dari 10.000 dan nilai toleransinya lebih besar dari 0,1. Karena nilai PAV-nya itu sebesar 2.590, itu lebih kecil dari 10.000 dan nilai PAV-nya sebesar 0,477, lebih besar dari 0,1, maka dapat dinyatakan tidak terjadi multikolonialitas atau datanya baik. Nah, karena 3 uji prasyaratnya sudah terpenuhi, maka kita bisa lanjutkan uji hipotesisnya yang tidak menggunakan uji regresi linear, sederhana dan uji regresi linear berganda. Kita masuk ke pertama, kita uji dulu yang untuk motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa. Uji regresi linear terhadap kita analyze, kemudian regression, kemudian linear. Nah, motivasi belajarnya kita pindahkan ke independen dan hasil belajar siswa kita pindahkan ke dependen. Lalu klik OK. Nah, di sini sudah muncul nilai model sumbernya, ANOVA-nya, dan profesional. Nanti saya jelaskan di bagian akhir dulu. Saya uji hipotesisnya dulu. Tadi kita sudah uji motivasi belajar terhadap hasil belajar kita. Yang kedua, kita uji lingkungan sosial terhadap hasil belajar siswa. Ini juga menggunakan regresi linear sederhana. Kita pilih analyze, kemudian regression linear. Oke, lingkungan sosialnya kita pindahkan ke independen, hasil belajar siswa kita pindahkan ke dependen, lalu kemudian klik OK. Nah, di sini juga sudah muncul nilai model sumbernya, ANOVA-nya. Langsung kita ke uji regresi linear berganda. Kemudian sini kita pilih di analyze, kemudian regression linear, kemudian motivasi belajar dan lingkungan sosial. Nah, kita pindahkan ke independen dan hasil belajarnya kita pindahkan ke dependen. Klik OK. Nah, di sini sudah muncul model summary, ANOVA, dan profesional untuk motivasi belajar dan lingkungan sosial terhadap hasil belajar
koefisien korelasinya itu sebesar 0,724. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh antara motivasi belajar dengan hasil belajar matematika siswa. Besarnya nilai koefisien sebesar 0,724 dan berkorelasi positif. Nah, artinya jika motivasi belajar pada matematika itu tinggi, maka hasil belajar matematikanya juga tinggi. Begitu juga sebaliknya, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan motivasi belajar matematika terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 8 SMP Negeri 5 Tinambungan. Besarnya nilai koefisien relasi yaitu sebesar 0,74 dan dijelaskan besarnya persentase pengaruh variabel luas terhadap variabel terikat yang koefisien determinasi atau R-kuadrat itu sebesar 0,58, yang artinya menyimpulkan bahwa pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa adalah sebesar 50,8%, sedangkan sisanya 49,2% itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Nah, ini untuk tabel ANOVA dari pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa. Nah, di sini dari tabel ANOVA-nya ini itu menunjukkan bahwa nilai FIQ-nya itu sebesar 31,921. Nah, dengan tingkat signifikansi 0,000, sedangkan nilai F tabelnya itu diperoleh sebesar 3,34. Nah, dari kondisi terlihat bahwa nilai FIQ-nya itu lebih besar dari nilai F tabelnya, sedangkan nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05, maka nolnya ditolak dan satunya diterima. Nah, hal tersebut itu membuktikan bahwa terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika siswa. Nah, kita ke tabel koefisiennya, dimana di sini ini nilai konstannya ini sebesar 19,784, yang artinya jika ada tingkat motivasi belajar, maka hasil belajar matematika akan konstan sebesar 19,784. Selanjutnya diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,462, yang artinya setiap penambahan satu satuan tingkat motivasi belajar, maka hasil belajar akan meningkat sebesar 0,462 satuan, sehingga persamaan regresi yang diperoleh adalah Y sama dengan 19,784 ditambah 0,462x1. Nah, berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai signifikansinya itu 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti bahwa motivasi belajar berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. Nah, yang kedua, ini juga menggunakan uji regresi linear sederhana, di mana menentukan pengaruh lingkungan sosial terhadap hasil belajar matematika siswa. Di mana ini untuk modul semuanya ini diperoleh nilai R atau koefisien korelasinya sebesar 0,731. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh antara lingkungan sosial dengan hasil belajar matematika siswa. Nah, besarnya nilai koefisiennya ini sebesar 0,731 dan berkorelasi positif karena di sini nilainya positif. Nah, artinya jika lingkungan sosial siswa pada matematika tinggi, maka hasil belajar matematikanya juga tinggi. Nah, begitu juga sebaliknya, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan lingkungan sosial matematika terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 8 SMP Negeri 5 Tinambungan. Nah, besarnya nilai koefisien relasi yaitu sebesar 0,731 dan dijelaskan besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang koefisien determinasinya ini atau R-kuadratnya ini sebesar 0,518, yang menyimpulkan bahwa
pengaruh lingkungan sosial terhadap hasil belajar matematika siswa adalah sebesar 51,8%, sedangkan sisanya itu 48,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Kemudian kita ke tabel anopannya, di mana di sini dari tabel ini menunjukkan bahwa nilai FTP-nya ini sebesar 33,238 dengan tingkat nilai signifikansi 0,00. Nah, sedangkan nilai F tabelnya ini diperoleh sebesar 3,34. Nah, dari kondisi ini terlihat bahwa nilai F hitungnya ini membuktikan bahwa nilai F hitung lebih besar dari F tabel dan nilai signifikansinya itu 0,00 itu lebih kecil dari 0,05, maka 0 ditolak dan yang 1 diterima. Nah, hal tersebut itu membuktikan bahwa terdapat pengaruh lingkungan sosial terhadap hasil belajar matematika siswa. Nah, ini untuk tabel coefficient-nya. Ini untuk lingkungan sosial terhadap hasil belajar siswa ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dari tabel yang tadi nilai koefisiennya itu sebesar 15,89. Artinya jika ada tingkat lingkungan sosial belajar, maka lingkungan sosial belajar matematika akan konstan sebesar 15,38. Selanjutnya diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,576. Artinya setiap penambahan satu satuan tingkat lingkungan sosial, maka hasil belajar akan meningkat sebesar 0,587 satuan. Nah, sehingga persamaan regresi yang diperoleh adalah Y sama dengan 15,389 ditambah 0,576 Nah, berdasarkan tabel tersebut tadi bahwa diketahui itu nilai signifikansinya sebesar 0,000 itu lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti bahwa lingkungan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar matematika siswa. Lanjut ke untuk regresi linear bergandanya ini, kita pengaruh motivasi belajar pada lingkungan sosial terhadap hasil belajar matematika siswa ini menggunakan regresi linear berganda. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa nilai angka R-nya ini sebesar atau korelasinya ini sebesar 0,784. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh antara motivasi belajar dan lingkungan sosial dengan hasil belajar matematika siswa. Itu besar, nilai koefisiennya sebesar 0,784 dan ini berkorelasi positif. Artinya, jika motivasi belajar dan lingkungan sosial siswa pada matematika itu tinggi, maka hasil belajar matematika juga tinggi. Nah, begitu juga sebaliknya, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan motivasi belajar dan lingkungan sosial matematika siswa terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 8 SMP Negeri 5 Cinambuk. Dasarnya nilai koefisien relasi yaitu sebesar 0,784 dan dijelaskan besarnya persentase pengaruh variabel luas terhadap variabel terikat yang koefisien determinasinya atau R kuadratnya itu sebesar 0,586, yang menyimpulkan bahwa pengaruh motivasi belajar dan lingkungan sosial terhadap hasil belajar matematika siswa itu sebesar 58,6%, sedangkan sisanya itu sebesar 42,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Nah, ini ada tabel anopannya, di mana tabel ini menunjukkan bahwa nilai F-nya itu sebesar 22,273 dengan tingkat signifikansi 0,000, sedangkan nilai F tabelnya itu sebesar 3,34. Dari kondisi tersebut itu terlihat bahwa F hitung ini
lebih besar dari F-tabel, dan nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Nah, hal tersebut membuktikan bahwa terdapat pengaruh motivasi belajar dan lingkungan sosial terhadap hasil belajar matematika siswa di sini. Nah, untuk koefisiennya, nah di sini ada tabel koefisiennya menunjukkan bahwa nilai konstannya itu sebesar 7,793. Artinya jika ada tingkat motivasi belajar dan lingkungan sosial, maka motivasi belajar dan lingkungan sosial belajar matematika siswa akan konstan sebesar 7,793. Selanjutnya diperoleh nilai koefisien regresi yaitu dengan sebesar 0,262 dan lingkungan sosialnya sebesar 0,343. Artinya setiap penambahan satu satuan motivasi belajar dan lingkungan sosial, maka hasil belajar akan meningkat sebesar 0,262 satuan, sehingga persamaan regresi adalah dia sama dengan 7,793 ditambah 0,262 ditambah 0,343. Nah, berdasarkan tabel tersebut tadi diketahui bahwa nilai signifikansi motivasi belajar itu sebesar 0,023 itu lebih kecil dari 0,05, dan nilai signifikansi lingkungan sosialnya itu sebesar 0,016 itu lebih kecil dari 0,05. Maka sehingga dapat disimpulkan bahwa H0-nya ditolak dan H1-nya diterima, yang berarti bahwa motivasi belajar dan lingkungan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar matematika siswa. Nah, itulah yang kayak bisa saya jelaskan mengenai pengujian dari pengaruh motivasi belajar dan lingkungan sosial terhadap hasil belajar siswa, yang dimana tadi saya sudah uji prasyarat menggunakan uji normalitas dan uji multiplikularitas, dan uji regresinya tadi ada uji regresi linear sederhana dan uji regresi linear berganda. Jadi kesimpulan dari hasil uji prasyarat dan uji hipotesisnya tadi bahwa motivasi belajar dan hasil belajar siswa itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar matematika siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.